Nama Ciputat berasal dari bahasa Sunda yang terdiri dari dua kosakata, yaitu Ci dan Putat. Ci atau Cai artinya air, Putat adalah nama pohon. Pohon putat yang banyak tumbuh di kawasan Ciputat tempo dulu sering dikonsumsi sebagai lalapan oleh masyarakat pada waktu itu. Kawasan ini dulu memang dipenuhi pohon berpucuk merah dan kerap hidup liar di pinggiran sungai. Sementara nama Ci diambil dari sumber air besar yang dulu katanya berada di lokasi yang sekarang menjadi Pasar Ciputat. Ciputat merupakan sebuah kawasan padat penduduk saat ini yang terletak di daerah Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di Ciputat juga terdapat universitas satu-satunya yang berlabel negeri. Dari sekian banyak universitas yang ada di Tangerang Raya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menjadi salah satu kampus favorit bagi para calon mahasiswa. Sayangnya, meski terletak di Ciputat, Tangerang Selatan, kampus yang satu ini lebih sering dikenal dengan sebutan UIN Jakarta atau UIN Jakarta. Kenapa dinamakan UIN Jakarta? Karena pada saat berdirinya universitas ini, daerah Ciputat masih masuk ke dalam wilayah administrasi Jakarta. Ciputat menjadi bagian dari Tangsel pada tanggal 29 Oktober 2008 melalui sidang paripurna pembentukan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten di DPR dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008. Sejak itulah orang Ciputat sekarang menjadi orang Banten. Waktu itu kawasan Ciputat masih disebut hutan belantara dan kotanya adalah Lebak Bulus. Di Lebak Bulus inilah sering menjadi area atau medan untuk pertempuran antara pejuang kemerdekaan dengan penjajah Belanda pada saat itu. Dalam sejarahnya, daerah yang terletak di antara tiga provinsi ini menjadi daerah tak bertuan karena pernah menjadi bagian dari Jakarta, Jawa Barat, dan terakhir Banten. Kawasan ini disebut dengan nama Ciputat sejak masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial, Ciputat dijadikan pemerintah kolonial sebagai wilayah penghasil rempah dan hasil bumi lainnya karena kondisinya yang masih berupa hutan belantara. Wilayah Ciputat pun masih sangat luas, yakni meliputi Rempoa, Cirende, Pondok Cabe, dan Lebak Bulus. Dalam sejarahnya, penduduk kawasan Ciputat terdiri dari berbagai etnis, yaitu Sunda, Betawi, Arab, dan Tionghoa atau Cina. Pada masa kolonial Belanda, etnis Cina adalah penguasa secara ekonomi kawasan Ciputat. Mereka bekerja pada tuan tanah Belanda. Namun, saat Indonesia merdeka, peran etnis Cina terus berkurang, digantikan oleh etnis Arab dan Betawi yang menguasai lahan-lahan di kawasan penyangga ibu kota tersebut pada masa 1940-an. Seorang Arab yang dikenal dengan nama Tuan Salim menikahi putri tuan tanah dan menjadi penguasa wilayah itu. Tuan Salim inilah yang kemudian mendirikan musola kecil yang kini telah menjadi Masjid Al-Jihad dan menjadi penanda datangnya para Betawi ke wilayah ini. Dulu, ketika kota Tangerang Selatan belum berdiri, masyarakat Ciputat lebih senang disebut orang Jakarta. Secara administratif, mereka juga lebih suka berada di bawah kekuasaan ibu kota. Hal ini terjadi mengingat lokasi Ciputat yang jauh lebih dekat dengan Jakarta ketimbang Tiga Raksa sebagai ibu kota Kabupaten Tangerang. Daripada harus berjauh-jauh datang ke Tiga Raksa, lebih dekat ikut kekuasaan administratif Jakarta Selatan. Begitu kata warga Ciputat. Ciputat juga menjadi salah satu daerah yang menjadi pusat pertempuran antara tentara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Kala itu, markas Barisan Keamanan Rakyat atau BKR berada di Ciputat, sementara markas tentara Belanda terletak di Kebayoran Lama. Perang antar keduanya kerap terjadi di jembatan Pasar Jumat, yang menjadi titik temu markas kedua pasukan tadi. Setelah kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia telah tercapai, Ciputat tumbuh sebagai wilayah padat penduduk yang menyangga ibu kota. Selain menghidupi ibu kota karena para penduduk banyak yang bekerja di Jakarta, masyarakat juga mengandalkan sektor perdagangan yang tumbuh pesat di sini. Sekian penjelasan mengenai sejarah Ciputat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.